Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama ya, unsur-unsur periode ketiga meliputi natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, argon. Nah, kemudian kamu paham bahwa natrium, magnesium, aluminium itu adalah logam, silikon metaloid, fosfor, belerang, klorin, non logam, argon adalah gas mulia. Kemudian kita lihat jari-jari atom dari kiri ke kanan itu akan makin kecil. Nah, kamu udah tahu ya, dalam satu periode memang jari-jari dari kiri ke kanan bertambah kecil. Mengapa bertambah kecil? Karena nomor atomnya memang bertambah. Kalau nomor atom bertambah, muatan intinya bertambah. Muatan inti bertambah berarti menarik elektron terluar kuat, sehingga jari-jarinya makin kecil. Ini kita lihat datanya, jari-jarinya dari kiri ke kanan makin kecil, ya, makin kecil. Nah, kemudian kita lihat energi ionisasi dari kiri ke kanan harusnya makin besar, tetapi ada penyimpangan untuk Mg dan P. Kita lihat di makin besar, Mg menyimpang lebih besar dibanding Al. Makin besar, fosfor menyimpang lebih besar dibanding S. Harusnya S lebih besar. Makin besar. Nah, ini sebenarnya kamu udah paham. Kalau jari-jarinya makin kecil, cenderung energi ionisasinya atau potensial ionisasinya makin besar. Sekarang, mengapa Mg lebih besar dibanding P? Ah, ini nih. Mg itu elektron terluarnya 3s2. Kalau kita gambarkan dia seperti ini, di orbitalnya ada 2. Al elektron terluarnya 3p1. Kalau kita gambarkan dia P itu kan ada 3, dia hanya mengisi 1. Karena Mg itu sudah penuh, lebih sulit melepas elektronnya. Sementara kalau P di Al, di 3 orbital P hanya 1 elektron, sehingga lebih mudah melepasnya. Kalau elektron sulit dilepas, tentu butuh energi ionisasi yang lebih besar. Itulah makanya energi ionisasi Mg lebih besar dibanding Al. Kemudian P kenapa lebih besar dibanding S? Ya, nah, kita lihat di sini. P elektron terluarnya di 3p3. 3p3 kalau kita gambarkan 3 orbital 1, 2, 3. Di S inilah elektron terluarnya 3p4. Kita gambarkan P itu ada 3 orbital 1, 2, 3, 4. Karena ini elektronnya lebih stabil ya, setengah penuh, lebih stabil dibanding 3p4. Ini tidak stabil posisinya, sehingga lebih mudah melepas elektron di S dibanding di P. Kan lebih sulit melepas elektron di P, makanya energi ionisasi atau potensial ionisasinya lebih besar ya. Kemudian untuk konfigurasi, saya pikir kamu udah paham ya konfigurasi. Untuk elektron valensi itu berarti elektron pada terluar. Natrium golongan 1A, elektron terluarnya 1. Mg golongan 2A, elektron terluarnya 2. Aluminium golongan 3A, elektron terluarnya 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan oksidasinya ya. Na golongan 1 melepas 1 positif 1. Mg golongan 2 melepas 2 positif 2. Al golongan 3 melepas 3 positif 3. Ya. Kemudian silikon itu nanti dalam senyawa tertentu dia positif 4, P positif 5, nanti akan saya jelaskan dalam senyawanya ya. Kita lanjut. Untuk sifat logam, katanya dari sifat logam natrium, magnesium, aluminium itu meningkat ya. Kenapa meningkat? Karena elektrovalensinya bertambah. Tadi natrium itu elektrovalensinya 1, magnesium itu 2, Al itu 3. Dengan meningkatnya elektrovalensinya, ikatan logamnya makin kuat.
Kemudian daya hantarnya juga makin meningkat. Kemudian kalau kita lihat ya untuk titik didihnya ya, titik didih dari natrium, magnesium, aluminium makin meningkat. Bahkan sampai silikon. Kita lihat titik didihnya. Meningkat, titik lebur, titik didih meningkat ya sampai ke silikon. Nah, tentu masuk akal karena natrium, magnesium, aluminium itu logam ya. Sifat logamnya makin kuat. Kemudian kalau kita lihat fosfor, belerang, klorin, argon menurun ya, menurun. Fosfor itu padatan, belerang juga padatan, tapi klorin dan argon itu ya sudah merupakan wujud gas sehingga titik leleh dan titik didihnya makin kecil. Silikon itu sebenarnya memiliki sifat logam dan non-logam. Bisa menghantarkan arus listrik, tapi tidak sebagus natrium, magnesium, aluminium. Dan silikon itu membentuk ikatan kovalen ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Na itu membentuk ikatan ion, Mg membentuk ikatan ion, Al ikatan ion, silikon kovalen raksasa, P itu nanti membentuk kovalen dengan senyawanya tentunya, belerang juga kovalen, klorin juga kovalen. Ya. Kemudian rumus senyawanya contohnya Na2O ya. Kamu udah tahu kenapa Na2O ya. Na tadi kan dia positif 1. O itu biasanya -2 umumnya. Sehingga kalau membentuk senyawa Na-nya sebanyak 2, O-nya sebanyak 1 ya. Sehingga dia Na2O. Kalau misalnya kita ambil misalnya Al. Al itu 3 positif. O itu -2 atau 2 negatif. Berarti Al-nya sebanyak 2, O-nya sebanyak 3. Itulah rumus senyawa oksidanya. Oke, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, sifat reduktor dan oksidator unsur periode ketiga ya. Kalau dia reduktor itu berarti dia mengalami oksidasi ya. Oksidasi itu kan identik dia melepas elektron ya, melepas elektron. Natrium, magnesium, aluminium itu cenderung melepas elektron. Nah, misalnya sekarang kita lihat misalnya ini. Natrium nomor atomnya 11. Magnesium itu 12. Aluminium itu 13. Kalau kita teruskan konfigurasi 281. Mg 282. Al 283. Ini cenderung dilepas. Kalau dia melepas elektron, membentuklah dia Na positif. Ya, demikian ini juga. Mg 2 positif. Ini Al 3 positif. Kalau dia melepas elektron seperti ini, Na menjadi Na positif. Ini tambah elektron di kanan panah itu melepas elektron. Artinya ini mengalami oksidasi. Inilah potensialnya, potensial oksidasinya. Kalau kamu lihat, paling besar potensial oksidasi Na, kemudian Mg, kemudian Al. Artinya natrium itu lebih mudah mengalami oksidasi dibanding Mg. Mg lebih mudah mengalami oksidasi dibanding Al. Kalau dia mudah mengalami oksidasi, berarti dia merupakan reduktor ya, reduktor. Sehingga kalau dikatakan kita mau urutkan misalnya urutan kekuatan reduktor ya, kekuatan reduktor. Nah, dari kuat ke lemah ya. Kuat
ke lemah. Berarti urutannya apa? Paling kuat adalah natrium, kemudian magnesium, kemudian aluminium. Oke. Nah, kemudian kita lihat lanjutkan urutan dengan hubungan dengan oksidator reduktor bisa dilihat dengan reaksi dengan air. Natrium itu bereaksi sangat hebat dengan air membentuk NaOH dan hidrogen. Mg itu bereaksi dengan air panas membentuk MgO dan H2O. Aluminium itu bereaksi dengan uap air membentuk Al2O3 dan H2. Kemudian kalau misalnya kita lihat sifat oksidator ya, misalnya kalau kita lihat kita ambil misalnya, kalau tadi baru kita lihat natrium, magnesium, aluminium, silikon, kemudian kita lihat fosfor, kemudian belerang, klor. P itu nomor atomnya 15, berarti dia 285. S itu 16, 286. Cl itu 17, 287. Ini cenderung menangkap elektron sebanyak 3. Ini cenderung menangkap elektron sebanyak 2. Ini cenderung menangkap elektron sebanyak 1. Sehingga kalau kita gambarkan P menangkap 3 elektron membentuk P3 negatif. Kemudian belerang menangkap 2 elektron membentuk S2 negatif. Kemudian Cl menangkap 1 elektron membentuk Cl negatif. Ini merupakan reaksi reduksi. Kalau dia mudah mengalami reduksi, berarti mudah menangkap elektron ya. Mudah mengalami reduksi, mudah menangkap elektron, berarti dia merupakan oksidator. Kalau misalnya mau disuruh ya urutan kekuatannya, urutan oksidator ya dari kuat ke lemah, kuat ke lemah. Nah, kalau kita lihat di sini hanya menangkap 1 elektron, artinya dia oksidatornya lebih kuat. Jadi kalau kita lihat dalam satu periode itu kan, di sini P, S, Cl. Ini lebih bersifat oksidator kuat, baru S, baru P. Sehingga urutannya oksidator dari kuat ke lemah adalah Cl, S, P. Nah, itulah ya untuk oksidator dan reduktor. Kemudian kita lihat yang berikutnya untuk sifat asam dan basa. Ini tadi udah Ibu jelaskan, NaAl bersifat elektropositif. Karena dia cenderung melepas elektron sehingga membentuk Na positif, Mg2 positif, Al3 positif. Kita lihat sifat basanya. Na itu membentuk NaOH merupakan basa kuat. Mg membentuk senyawa basa, MgOH 2 kali merupakan basa lemah. Al itu membentuk AlOH 3 kali, dia bersifat amfoter. Amfoter artinya bisa bereaksi dengan asam dan basa. Membentuk Al2SO4 3 kali, H2O bereaksi dengan basa membentuk KAlOH 4 kali. Kemudian Si membentuk senyawa asam. H2SiO3 merupakan asam lemah. Kemudian fosfor membentuk asam, H3PO4 merupakan asam lemah. Belerang membentuk senyawa H2SO4 merupakan asam kuat. Klor membentuk HCl4 merupakan asam kuat ya. Kemudian yang berikutnya, nah, dilihat di sini kata Si sampai Cl itu bersifat elektronegatif. Ya, bersifat elektronegatif. Makin besar keelektronegatifan suatu unsur non-logam, makin kuat sifat asamnya. Ya, tadi kan udah Ibu jelaskan mengenai sifat elektronegatifnya. P menangkap 3 elektron membentuk P3 negatif. Demikian S membentuk S2 negatif, Cl membentuk Cl negatif. Artinya semakin dia
bersifat negatif, dia akan semakin bersifat asam kuat. Cl itu menangkap 1 elektron. S itu menangkap 2 elektron supaya stabil. P itu menangkap 3 elektron supaya stabil. Menangkap elektron berarti bermuatan negatif atau elektronegatif. Sifat asamnya semakin kuat. Nah, kemudian sedikit lagi Ibu jelaskan tentang titik lebur dan titik didih. Tentu titik lebur dan titik didih dari natrium, magnesium, aluminium, silikon itu makin bertambah. Nah, bisa dikatakan dari natrium, magnesium, aluminium ya, kenapa meningkat? Karena sifat logamnya yang makin kuat. Tapi puncaknya di silikon ya, karena dia membentuk kovalen raksasa. Fosfor, belerang, klorin, argon ya, titik leleh dan titik didihnya makin menurun. Malah kalau kita lihat klorin dan argon itu negatif titik leleh dan titik lebur dan titik didihnya, karena memang wujudnya adalah gas. Fosfor itu wujudnya padat dan belerang, sehingga titik leleh atau titik lebur dan titik didihnya masih tinggi. Saya pikir sudah Ibu jelaskan, semoga kamu paham dan tetap dipelajari supaya paham ya. Terima kasih, tetap semangat dalam masa pandemi.